daerah menyelenggarakan festival literasi di hari perpustakaan. Bisa digambar di sini. Terima kasih. Jadi Perpustakaan Daerah Beriskerat tahun ini akan menyelenggarakan Festival Literasi Kabupaten Kota 2024. Tujuannya cuma satu, meningkatkan minat baca masyarakat dan membentuk manusia-manusia yang literat. Nah, yang kedua, agar bisa literat maka butuh kompetisi. Maka harus ada lomba-lomba untuk saling bersaing di antara para peserta untuk pilih yang terbaik. Pada posisi itu kita bisa dapatkan kualitas daripada orang-orang yang literate seperti apa. Karena kalau tanpa persaingan maka kita akan tetap ada di zona nyaman, berarti kita tidak akan berkembang. Nah, kita butuhkan beberapa jenis kegiatan yang harus kita lombakan dalam rangka merangsang generasi muda kita untuk bisa membaca, habis membaca harus menulis memahami, habis memahami harus bisa menghasilkan. Itulah hakikat literasi. Kita menyelenggarakan kegiatan tahun ini dan waktunya cukup panjang. Kita tidak terpusat dari bahasan seperti tahun kemarin. Tahun ini kita mulai pembukaannya di tanggal 17 Mei sebagai Hari Perpustakaan Nasional. Terus kegiatannya kita ambil setiap hari Jumat Sabtu tiap bulan. Jumat Sabtu tiap bulan kita akan kegiatan baik dalam bentuk lomba, baik maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan buka-buka klinik dalam rangka peningkatan kemampuan literasi, bedah buku, dan lain sebagainya. Itu kita buat sepanjang itu sampai dengan puncaknya di tanggal 10 Oktober menjelang Hari Ulang Tahun Otonomi Banten. Itu dan pesertanya itu ada dari masyarakat umum, dari SE maupun dari anak sekolah. Kami beratkan ke anak sekolah karena ya kita sementara investasi kepada mereka. Jujur bahwa survei yang kita lakukan di awal tahun kemarin sampai bulan Maret itu kita punya kemampuan literasi masyarakat Batam masih di angka 21%. Masih rendah sekali. Kita baru selesai lakukan survei digital itu ternyata kita masih 21%, dan itu merangsang kita untuk berpikir bagaimana cara supaya kemampuan literasi meningkat. Nah, dan inilah karena kepada orang tua dan orang dewasa kita sudah kesulitan untuk mengajak mereka untuk membaca, menulis. Nah, maka coba kita menggerakkan ini melalui anak-anak, membiasakan diri anak-anak untuk membaca dari kecil. Setelah ketika dia dewasa, membaca itu menjadi bagian dari kehidupan dia. Itu tujuan kita. Nah, di samping itu juga ada orang dewasa kita libatkan, khususnya misalnya dalam lomba penulisan opini. Kita buka ruang teman-teman wartawan, silakan bisa terlibat ikut dalam penulisan opini. Ada yang tidak besar, bukan persoalan dia, itu persoalan bagaimana kita bisa mampu menulis opini secara baik. Terus yang kedua, kami di ASN juga tingkat literasi kami juga rendah sekali. Karena kerja kami sudah terformat. Pagi ini kerja apa, akhirnya membaca, akhirnya wawasan kami itu tidak akan tetap berkembang. Maka kami membuat satu lomba khusus untuk ASN, membuat sinopsis buku. Hanya untuk mengajak teman-teman ASN bisa membaca dulu. Karena yakin perubahan di luar itu tidak bisa kita jalan dengan sebuah sistem yang sudah terstruktur seperti ini. Kita harus membaca supaya wawasan kita terbuka. Sehingga mungkin kebijakan baik teknis maupun kebijakan-kebijakan yang lain itu bisa diterima oleh pihak luar karena kita mungkin perkembangan di luar sana. Itu untuk ASN, terus untuk anak-anak ada banyak. Kita buat klinik untuk penyusunan cerita, cerpen, penyusunan cerita rakyat, klinik untuk pembuatan penyusunan puisi, pelatihan khususnya untuk dalam rangka setelah dibaca kira-kira hasilnya apa, kerajinan tangan misalnya, penganan, kita kerjasama dengan orang Perindak untuk melatih peserta Jambore literasi nanti, untuk melatih mereka untuk memanfaatkan potensi lokal dan lontar kira-kira seperti apa untuk bisa menghasilkan. Nah, nanti kita latih mereka pada saat itu. Jadi kan penekanan tidak hanya kepada ASN atau orang dewasa, tapi ke anak-anak sekolah. Ini ada berapa macam yang mau direncanakan untuk dilombakan? Jenisnya apa saja? Untuk perlombaan khusus untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA. TK itu lomba mewarnai dan mereka baru pada tahap pengenalan. Nah, SD itu mereka
lomba menulis dan menceritakan cerita rakyat. Jadi bukan cerita karangan mereka. Jadi mereka berliterasi dengan cara pergi ke narasumber, mencari tahu si narasumber menceritakan, habis itu datang dia menulis dengan gaya bahasa sebagai anak-anak, setelah itu menceritakan kembali kepada teman-temannya cerita rakyat. Tujuannya agar anak-anak kita lebih mencintai cerita-cerita rakyat Lembata. Karena kita tahu bahwa cerita rakyat Lembata sebenarnya memiliki nilai-nilai universal yang sangat bagus untuk membentukkan karakter anak Lembata. Cuma karena itu cerita itu kita tidak lanjutkan lagi sekarang, maka anak-anak lebih suka dengan cerita-cerita dari luar, bahkan lebih suka drama Korea dibandingkan dengan cerita-cerita rakyat kita punya. Maka coba kita melalui literasi budaya, kita menghidupkan kembali cerita rakyat, tapi bukan oleh guru yang menceritakan. Biarkan anak sendiri yang pergi mencari sumbernya, datang menulis dalam gaya anak-anaknya, terus menceritakan dengan gaya kepada mungkin itu yang lebih menarik buat anak-anak sebayanya. Terus itu untuk SD. Untuk SMP, mereka sudah mulai sampai kepada tahapan menganalisa, mulai pakai perasaan, kalau sudah mulai masuk pakai balik, maka mereka sebenarnya ada berapa, tapi kami pilih puisi. Mengapresiasi atau menuangkan situasi batin dia dan lain sebagainya itu lewat puisi. Jadi mereka lomba menulis dan membacakan puisi. Habis menulis dia membacakan di depan tim juri dan teman-temannya yang lain. Itu yang kedua. Terus untuk SMA SMK memang ada beberapa tawaran, tapi kita kan tidak bisa semua kita jalankan. Kita tahun ini kita buat menghidupkan kembali cerdas cermat tingkat SMA SMK MA. Cerdas cermat kami anggap penting kan untuk mengasah pengetahuan mereka. Begitu. Kita tidak omong tentang buku pelajaran apa, materi pelajaran apa yang mereka belajar di sekolah, tapi kita tentang pengetahuan umum, tentang geografi, tentang sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Coba kita ramu untuk kita ada cerdas cermat begitu. Zaman dulu bagus, dikompetisikan secara baik sehingga tahu bahwa ini orang betul-betul berkualitas. Dan di situ juga akan menjadi ajang promosi sekolahnya. Oh, dia juara, misalnya sekolahnya bagus. Kita untuk SMA, sedangkan untuk umum tadi saya sudah sampaikan, ada untuk ASN ada menulis sinopsis buku, ya kedua untuk umum, terbuka untuk umum itu nulis opini, tapi opini temanya tentang budaya Lampau dan Kedah. Jadi situ beri ruang, bahkan orang dari luar Sulawesi Timur pun bisa ikut karena kita masih bagian dari harapkan supaya apa ini tadi saya sampaikan juga Pak, bahwa kegiatan ini bukan kegiatan perpustakaan, kegiatan Kabupaten Lembata, masyarakat Lembata yang difasilitasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Maka partisipasi sangat dibutuhkan. Partisipasi kami pasti akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, koordinasi dengan taman baca masyarakat yang ada di Kabupaten Lembata untuk terlibat, koordinasi dengan pengawas SMA SMK di Kabupaten Lembata untuk koordinasi untuk bisa berjalan dengan baik. Kami akan koordinasi dengan semua pihak untuk proses bisa berjalan dengan bagus. Dan tujuannya bukan untuk kepentingan Dinas Kearsipan Perpustakaan, tapi untuk peningkatan kemampuan literasi masyarakat. Mudah-mudahan seluruh stakeholder bisa dukung ini. Pemerintah sudah buka ruang, masyarakat bisa berpartisipasi untuk kepentingan generasi kita ke depan. Terima kasih.